Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN bersama dengan Ustazah. Nah, sebelum menonton video, pastikan teman-teman menonton videonya hingga tuntas. Pastikan menonton videonya dengan fokus dan pastikan didampingi oleh ayah dan bunda. Jika sudah tuntas menonton videonya, handphonenya boleh dikembalikan kepada ayah dan bunda. Sebelum pembelajaran dimulai, kita bisa berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kepahaman. Alhamdulillah, kita sudah memasuki tema 6, yaitu energi dan perubahannya, dengan subtema 1, yaitu sumber energi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 49 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita baginya dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah, adapun sumber energi terdiri dari dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Yang dimaksud sumber energi sendiri adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar. Sumber energi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang terbarukan atau yang dapat diperbarui berikut adalah contoh sumber energi yang terbarukan atau yang dapat diperbarui yang bisa dipakai tanpa khawatir akan jadi habis. Nah, contohnya yang pertama yaitu energi matahari atau cahaya. Energi matahari sangat melimpah jumlahnya, khususnya bagi wilayah yang beriklim tropis. Pemanfaatan sinar matahari dapat dengan menggunakan sel surya yang berfungsi mengubah energi surya menjadi energi listrik. Ada juga yang memanfaatkan sinar matahari untuk memasak dengan menggunakan produk kompor yang bertenaga sinar matahari. Contohnya yaitu di negara India. Kemudian yang kedua adalah panas bumi. Panas bumi merupakan energi yang bersumber dari dalam perut bumi. Panas bumi merupakan energi yang melimpah dan terbarukan sehingga tidak perlu khawatir akan kehabisan energi panas bumi. Selain jumlahnya yang melimpah, energi ini memiliki harga yang lebih ekonomis dan ramah terhadap lingkungan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan energi panas bumi. Hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai banyak gunung berapi aktif yang menjadi keuntungan tersendiri bagi negara kita. Contohnya, pemanfaatan panas bumi adalah dengan mengubahnya menjadi pembangkit listrik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu angin. Angin, pemanfaatan energi angin sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia. Karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatan energi yang menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin yang menghasilkan tenaga listrik.
Yang keempat yaitu ada energi biomasa. Biomasa terdiri dari tanaman hidup, pohon mati, dan serpihan kayu. Yang ketiga yaitu, yang kelima yaitu energi gas alam. Energi ini merupakan energi yang terbarukan dan harganya lebih terjangkau daripada bahan bakar minyak. Yang keenam yaitu pembangkit listrik tenaga air. Energi ini bersumber dari tenaga air yang sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena ramah lingkungan dan juga berlimpah. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan salah satu contoh pemanfaatan tenaga air untuk kehidupan yang lebih baik. Yang ketujuh yaitu energi pasang surut. Pasang surut air laut dianggap lebih menjanjikan hasilnya yang maksimal bila dibandingkan dengan tenaga surya dan tenaga angin. Tetapi pemanfaatan energi pasang surut masih sedikit. Hal ini dikarenakan biayanya yang sangat mahal. Nah, selain itu ada juga sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi jenis ini jumlahnya terbatas atau bisa habis dan tidak dapat diperbarui, walaupun ada yang bisa diperbarui tetapi memerlukan waktu yang sangat lama. Sumber energi ini saat ini masih merupakan sumber energi utama yang banyak digunakan, walaupun banyak pihak yang sudah beralih menggunakan sumber energi alternatif. Nah, adapun contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah yang pertama yaitu sumber energi yang berasal dari fosil. Nah, sumber ini sebenarnya bisa diperbarui tapi memerlukan waktu hingga jutaan tahun. Berasal dari makhluk hidup yang mati dan terpendam dalam tanah hingga jutaan tahun. Contohnya minyak bumi ataupun batu bara. Yang kedua yaitu sumber energi yang berasal dari mineral alam. Mineral alam yang dimanfaatkan menjadi sumber energi setelah melalui beberapa proses. Contohnya yaitu uranium yang bisa menghasilkan tenaga nuklir. Alhamdulillah pembahasan temanya sudah tuntas. Kita akan memasuki pembahasan materi yaitu kewajiban anggota keluarga. Nah, keluarga itu sendiri adalah unit terkecil dari masyarakat yang tersusun atas kepala keluarga, berperan sebagai suami dan ayah, dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal bersama pada suatu tempat di bawah satu atap dalam kondisi yang saling membutuhkan atau ketergantungan. Keluarga inti itu adalah keluarga yang merupakan keluarga yang paling dasar sekaligus paling kecil cangkupannya. Meskipun begitu, keluarga inti merupakan jenis keluarga yang memang perannya terbesar dalam kehidupan setiap orang. Jenis keluarga ini hanya terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Nah, kemudian kewajiban anggota keluarga. Yang pertama yaitu menghormati anggota keluarga. Contohnya, kita dapat berbicara santun kepada keluarga atau kepada orang tua. Yang kedua, kita dapat berpamitan atau meminta izin sebelum berpergian. Yang ketiga, kita dapat mematuhi nasihat dari orang tua. Kemudian, membantu orang tua. Nah, contohnya yaitu membantu ibu membersihkan rumah, membantu ayah saat merapikan tanaman ataupun mencuci kendaraan, dan juga menjaga dan menghibur adik. Kemudian selanjutnya yaitu belajar. Nah,
Ayah dan bundamu sudah menyekolahkanmu agar kelak menjadi anak yang pandai dan juga sukses. Oleh karena itu, kamu harus berterima kasih dan bersyukur dengan cara rajin belajar. Adapun manfaat melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga yaitu yang pertama, menjaga kebersihan rumah. Yang kedua, dapat memanfaatkan menghormati orang tua. Yang ketiga yaitu mempercepat rasa persaudaraan dengan kakak ataupun adik. Dan yang terakhir yaitu rumah akan menjadi bersih. Nah, alhamdulillah pembahasannya sudah tuntas. Adapun proyek teman-teman yaitu membuat tabel kewajiban anak di rumah. Nah, contohnya yang pertama yaitu pagi hari setelah bangun tidur. Nah, kewajiban teman-teman setelah bangun tidur melakukan apa saja? Contohnya yaitu merapikan tempat tidur. Alhamdulillah pembelajaran sudah tuntas. Kita dapat membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.